Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi kita di channel TM Hobby Project. Nah, melanjutkan video yang kemarin tentang Diospada. Kemarin dah kita unboxing ya. Nah, sekarang saya ingin memproses body dari Diospada ini. Sebelum kita mulai, kita putar dulu intronya guys. Nah, saya jelaskan sedikit. Jadi pada kesempatan hari ini saya mau membuat video konten modifikasi. Mudah-mudahan gak ada masalah ya. Jadi dari bodi Diospada ini rencananya akan di custom untuk sasis FMA. Ini request dari salah satu teman kita pecinta Mini 4WD Indonesia. Nah, jadi saya akan menyetel bodi Diospada ini untuk masuk di sasis FMA. Oke, langsung aja kita mulai videonya guys. Oke, ini dia bodinya. Sebelum kita mulai proses, kita pastikan persiapan alat dan bahan. Alat-alat ya. Alat-alatnya pertama kita butuh penanda, saya pakai pensil. Kita butuh cutter, tang potong, bor mini ya. Bisa untuk menghaluskan atau melubangi nanti. Dan perlu juga amplas kasar dan amplas halus untuk merapikan nanti potongannya ya. Kita mulai proses pertama dengan menandai bagian-bagian yang akan kita coak nih. Kita tandai sekitaran dinamo ya, bagian kanan dan bagian kiri bodi. Setelah ditandai, kita lanjutkan dengan proses mencoak. Di sini saya menggunakan cutter dan ini harus berhati-hati ya. Jika menggunakan cutter dirasa lebih sulit dan lumayan berbahaya karena bisa berisiko melukai jari, mungkin bisa pakai alat lain umpama seperti gerinda mini. Setelah membentuk pola dengan cutter, lanjut saya ongkek-ongkek dengan tang ya. Ini jadi didengkek ya. Bisa dengan bantuan tang potong juga. Kemudian kita rapikan sedikit bekas potongannya sambil dibentuk polanya juga. Lalu kita pasang ke sasis. Kita coba bagian mana yang kurang, kita lihat lagi. Ya, kita papas lagi nih beberapa bagian. Di sini saya mengulangi cara yang sama menggunakan cutter, dicuak lagi sedikit, perlahan dan penuh rasa hati-hati. Saat mendekati posisi pas atau coakan sudah hampir sempurna, kita haluskan dengan amplas. Ini saya mengamplasnya dengan bor mini. Jadi sekalian membentuk dan merapikan biar benar-benar PNP. Dan jika setelah dipasang ternyata masih kurang lagi, kita beri tanda lagi dan kita lanjutkan pencoakan bodinya. Dan ternyata setelah bagian dinamo, bagian ban juga ini nabrak ya. Jadi kayak kita coak sedikit lagi nih buat bagian depannya nih, fender. Dan bagian dinamo juga ada kurang sedikit. Dan masih ada kurang sedikit lagi, kita coak lagi sedikit, lalu kita haluskan dengan amplas lagi sedikit lagi. Oke, bagian roda depan sudah aman. Nah, ini kurang sedikit lagi, kita amplas saja. Saya menggunakan amplas manual. Sekalian saja kita amplas semua bagian, cowakan di dinamo dan juga roda atau fendernya ini, jadi biar rapi aja.
Dan sekarang siap kita coba lagi ke sasis. Oke, sudah terpasang rapi. Kita coba pasang dengan pengunci bodi juga. Dan ini dia bodi Diospada yang terpasang di sasis FMA. Oh iya, ada satu part bagian lagi, yaitu bagian wingletnya. Dan ternyata dia nabrak ke ban belakang. Berarti perlu kita coak lagi nih guys. Oke, untuk proses custom bodinya sudah selesai. Nah, ini sudah terpasang di sasis FMA. Sesuai request sudah terpasang, bagian bannya juga dilonggarkan biar nggak rawan kepentok. Oke, proses selanjutnya saya akan custom warnanya, jadi nanti di repaint juga. Simak terus videonya guys sampai hasil akhirnya ya. Nah, ini proses dasaran atau epoksi. Saya semprotkan dengan epoksi 2 komponen ya, menggunakan spray gun. Nah, sekarang bodi Diospada customnya ini sudah selesai saya epoksi atau dasaran. Untuk dasarannya saya nggak pakai primer tapi pakai surfacer. Ini pakai dari Belcoat ya. Ini sebenarnya baru percobaan lagi, udah lama nggak ngecat. Terakhir ngecat sekitar 2002 ya. Nah, ini sih untuk keringnya sih fast dry ya. Ini 30 menit. Berarti kita tinggal 30 menit lanjut naik ke warna dasar. Ini ada hardenernya juga. Ini harus pakai kompresor ya. Masih percobaan, merek Belcoat, banyak yang bilang katanya sih bagus. Dan proses berikutnya saya akan menempelkan dekal ke bagian bodi. Setelah bodi didasari warna putih ya di atas boxinya tadi. Untuk langkah pertama, setelah dekal dipotong, kita semprot dengan clear dan termasuk dekal yang kecil banget ini guys. Setelah beberapa saat, ketika pernis sudah kering atau minimal kering sentuh, itu kita gunting lagi bagian tepiannya sebelum kita lanjutkan dengan menempel ke bagian bodinya. Nah, untuk melepaskan permukaan dekal tadi kita butuh air dengan cara merendam dan kemudian nanti kita geser ke bagian bodinya. Setelah kertas dekalnya basah, kita akan bisa untuk menggeser atau slide dekalnya dengan bantuan air. Jadi namanya water slide dekal. Ini dia prosesnya. Kita ratakan dulu bagian dekal yang kira-kira kurang pas sebelum kemudian kita press dan kita kunci dekalnya dengan clear atau pernis. Untuk menekan kita gunakan bantuan dari cotton bud yang sedikit kita basahi ya. Oke, setelah dekal terpasang semuanya, selanjutnya kita akan mainkan warna grafiknya. Di sini ada warna biru. Nanti ada kombinasi hitam juga. Jadi untuk finishing warna bodi ini nanti biru, putih dan hitam. Sekarang saya akan mewarnai hitamnya. Ini beberapa sudah dilakban. Untuk bagian yang warna lain nanti ada yang putih, ada yang hitam nanti. Sesuai request customer, dengan warna utama itu biru dan putih, dan ada beberapa warna lain untuk pemanis seperti warna hitam dan nanti ada motif warna silver. Buat teman-teman yang berminat dengan bodi Tamiya custom seperti ini dengan motif sendiri atau dengan warna kesukaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Atau bisa juga DM melalui sosial media kita ya. Kita bisa menerima request bodi apapun untuk sasis tipe apapun. Nah, untuk proses berikutnya masih seputar airbrush grafis ya, atau grafik. Ini membuat detail motif ya. Nanti dicat. Sebelumnya ini saya buat pola dengan lakban kertas. Lakban kertasnya ini saya iris dulu ya. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya nanti akan kita tutup dan kita semprot.
sekarang untuk proses airbrush dan detailingnya sudah selesai seperti ini. Tinggal kita proses terakhir yaitu clear atau finishing ya, atau pernis. Persiapan pernis body custom Diospada yang sudah di custom untuk FMA sasis. Proses terakhir dari pengecetan yaitu penyemprotan clear. Di sini saya melakukan 2 kali proses ya. Yang pertama tipis-tipis merata. Untuk proses yang kedua saya bikin lebih tebal dan merata. Saran dari saya untuk proses clear biasanya saya lakukan 2 kali proses ya, untuk step 1 dan step 2. Lalu dijeda 1 hari sampai kering, kemudian diamplas dan diulangi lagi prosesnya. Jadi ada 2 kali penyemprotan clear. Dan ini dia hasil akhir dari pengecatan bodi Diospada yang aslinya diperuntukkan untuk AR sasis. Di sini saya custom dari warna dan bentuknya juga menyesuaikan sasis FMA. Jadi kita bisa tes nih dengan sasis FMA. Kita coba lagi untuk melihat penampakannya. Jadi ada beberapa coakan seperti yang tadi sudah dijelaskan di video juga. Nah, ini kita pasang penguncinya. Nah, begini dia. Jadi saat terpasang ke sasis FMA seperti ini hasilnya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu soal pengecetan itu bisa juga ditonton di channel sebelumnya, channel saya yang pertama yaitu Tams Auto Art. Di situ banyak tentang proses pengecetan, nggak cuma miniatur ya, miniatur bis ada, motor ada, helm dan macam-macam. Jadi untuk Mini 4WD ini baru saya tayangkan di channel saya yang baru ini, TM Hobby Project. Nah, buat teman-teman yang pengen order body custom juga bisa tulis di kolom komentar atau DM melalui sosial media saya ya, ada di Instagram, TikTok atau di Facebook. Nah, sekian dulu video kali ini, dan ini dia hasil dari Diospada Custom FMA sasis. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.